Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana sabilal muhtadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul mukarramin jajaran DKM Masjid Al-Hikmah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatidz, para guru, para orang-orang tua, bapak haji, ibu hajah, jamaah salat subuh yang insyaallah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk bisa bersilaturahmi, berkumpul dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amalan ibadah kita pada pagi hari ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan disampaikan kepada Nabi hari zaman, Rasul pilihan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas keluarganya, sahabatnya, serta mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya kelak nanti di yaumil qiyamah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an kita, yakni surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah adalah surat yang ke-104 dari urutan mushaf Al-Qur'an. Tapi dari segi penurunannya, ia adalah surat yang ke-31 diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlah ayatnya seluruh ulama menghitung dengan 9 ayat. Temanya adalah celaan bagi orang-orang yang selalu menggunakan lisannya untuk merendahkan orang, dan bagi orang yang hanya mengumpul-ngumpul harta tapi tidak tahu hak orang lain di dalamnya. Asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surat ini atau surat Al-Humazah ini, yang artinya adalah pencela atau tukang menyela, bahwa di awal-awal dakwah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak tantangan dan rintangan. Masih di Mekah, belum hijrah. Godaan dan ujian Nabi bukan hanya secara fisik, tapi juga lewat fitnah, cemoohan, celaan yang ditujukan kepada Rasul. Artinya kalau bahasa orang sekarang itu pencemaran nama baik. Padahal Nabi dari dulu, bahkan dari kecil, sudah diberikan gelar Al-Amin. Masyarakat Mekah tahu siapa Nabi, orang yang sangat dipercaya, tidak macam-macam, tidak pernah mencela orang, tidak pernah merendahkan orang. Tapi begitu Nabi memproklamirkan, membawa agama, menyampaikan dakwah, muncullah
halangan, rintangan. Dan inilah memang merupakan hal yang sunnatullah. Setiap orang yang tidak suka kepada orang, atau kalau ada orang yang tidak suka kepada kita, maka dia akan selalu mencari 1001 macam cara untuk tidak suka kepada kita. Sebaliknya, kalaupun orang cinta kepada kita, maka dia akan mencari cara 1001 macam cara untuk bisa mencintai kita. Dan itulah hakikat daripada hidup. Tidak semua orang suka kepada kita, dan tidak semua orang benci kepada kita. Itu sunnatullah. Sesuatu yang tidak bisa kita hindari, karena memang itu sudah wajah fenomena dunia. Kita tidak bisa memaksa orang untuk suka kepada kita semuanya, tapi tidak juga semua orang benci kepada kita. Selalu wa minhum man amana wa minhum man kafara. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada yang pro, ada yang kontra. Dan itu memang wajah dunia. Artinya bahwa memang kita harus hidup dengan keadaan begitu, dan kita harus siap. Setiap apa yang kita lakukan selalu mengundang komentar, penilaian orang lain. Bisa jadi benarnya saja salah, apalagi salahnya. Maka kita harus siap menghadapi itu. Dan inilah contoh yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berdakwah di Mekah, maka ada orang-orang tokoh-tokoh musyrikin Mekah seperti Ubay bin Khalaf, Walid al-Mughirah. Mereka menyebarkan fitnah, mencemooh, mencela Nabi. Nabi dikatakan tukang sihir, Nabi dikatakan gila, Nabi dikatakan orang stres, Nabi dikatakan pemimpi, Nabi dikatakan pembohong. Hal itu tiap hari diterima oleh Nabi. Makanya kenapa turun surat Al-Insyirah, Alam nasrah laka sadra, itu dalam rangka menghibur hati Nabi. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Allah tahu annaka yadiku sadruka bima yakulun. Sesungguhnya hatimu tuh jadi sempit gara-gara diomongin sama orang. Ya walaupun memang itu adalah merupakan hal yang gak bisa dihindari, tapi hati kita akan jadi sempit kalau kita dicemooh, dicela sama orang. Sementara kita tidak merasa itu yang ada pada kita. Pasti akan berakibat hati kita menjadi sedih. Karena sedih maka terasa sempit dada kita. Maka oleh sebab itulah Nabi seringkali diberikan oleh Allah untuk mengambil contoh kepada nabi-nabi terdahulu. Diceritakannya nabi-nabi terdahulu beserta sejarah perjuangan mereka, karena supaya Nabi mengambil contoh, bukan Nabi saja yang ngalamin hal demikian, nabi-nabi terdahulu pun sudah mengalaminya. Jadi jangan heran, jangan merasa sedih
ketika ada orang yang mencemoohmu, mencelakmu, merendahkanmu, karena bukan engkau saja yang menerimanya, tapi nabi-nabi terdahulu pun sudah mengalami. Bahkan ada nabi yang diusir dari kampungnya, ada nabi yang digergaji oleh umatnya, ada nabi yang dibunuh oleh umatnya. Hal itu memang resiko orang berdakwah di jalan Allah. Selalu ada tantangan, bahkan mungkin bukan hanya dari orang lain, tapi dari keluarga sendiri. Maka oleh sebab itu Nabi disuruh sabar. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah sebagaimana sabarnya ulul azmi daripada rasul. Dari sekian ratus rasul, 313 rasul yang Allah utus, yang wajib kita ketahui 25, maka ada nabi-nabi yang diberikan gelar ulul azmi, yaitu nabi-nabi yang tingkat kesabarannya melebihi nabi-nabi yang lain berdasarkan ujian yang datang kepada mereka. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada manusia berdasarkan tingkatan iman. Makin kencang, makin kuat, makin hebat iman takwanya, ya makin keras ujiannya. Pohon semakin tinggi, maka angin yang menerpanya makin kencang. Itu sudah sunnatullah. Maka di dalam hadis Nabi mengatakan asyaddul bala alal anbiya, summal awliya, summal ulama, summal amsal fal amsal. Beratnya ujian itu datang kepada para nabi. Kemudian tingkatan kedua para kekasih Allah, kemudian para ulama, kemudian ya terus makin ke bawah, makin rendah imannya, ya makin kecil ujiannya. Maka oleh sebab itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diingatkan oleh Allah untuk senantiasa yakin selama kita benar pasti ditolong oleh Allah. Sehingga ada kalimat wallahu ya'simuka minan nas, Allah akan menjagamu dari keburukan manusia. Lalu bagaimana Nabi menanggapinya? Nabi menanggapinya dengan akhlak yang mulia. Jadi dibalas kejahatan itu dengan kebaikan, dibalas cemoohan itu dengan pujian. Nah, itu yang diajarkan oleh Nabi. Kalau cemoohan, celaan, ejekan dibalas dengan yang serupa, ya sama. Kita dengan dia sama. Kita dibilang gila, dia bilang dia gila, ya sama-sama gila. Dia bilang kita stres, lalu kita balas, kita bilang dia stres, oh berarti dua orang stres. Maka peristiwa pada saat Nabi berangkat berdakwah ke Taif, lalu yang diterima oleh Nabi adalah lemparan batu, perkataan yang menyakitkan, Nabi dituduh gila. Anak-anak disuruh oleh orang kafir untuk melempari Nabi dengan batu sambil kemudian Nabi dikatain gila. Apa tidak sakit itu? Sampai pecah gigi Nabi yang depan, darah ngalir di bibir Nabi. Kata Nabi, ayo kita mundur. Nabi mundur, berlindung di balik gunung. Ketika Nabi sedang menyeka darah di bibirnya karena terlempar batu, datanglah malaikat yang menjaga gunung. Lalu malaikat itu mengatakan, wahai Muhammad, Allah
memberikan aku perintah untuk nurut kepadamu. Jika engkau mau gunung ini, aku akan angkat, aku lemparkan kepada mereka, karena sudah berani melukai wajah Rasul. Apa jawab Nabi? Enggak perlu malaikat. Yang keluar adalah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Kejahatan selalu dibalas dengan kebaikan. Nah, itulah yang disebut dengan akhlak yang mulia. Maka sesuai dengan visi Nabi, tugas Nabi, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka Nabi tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, cemoohan dengan cemoohan, tapi dibalas dengan tingkah laku yang mulia. Dan itulah yang membuat dakwah Nabi berhasil. 23 tahun Nabi berdakwah, sukses sealam dunia. Islam berkembang dengan pesat. Apa modalnya? Akhlak yang mulia. Maka inilah yang harus menjadi contoh bagi kita. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, karena pasti akan timbul dua kejahatan. Tapi balaslah kejahatan itu dengan kebaikan, karena pasti kejahatan itu akan kalah dengan kebaikan. Kalau kita melihat ada pohon mangga yang berbuah, lalu kita lempar dengan batu, maka pohon mangga tidak lagi melempar kita dengan batu, tapi dengan buah mangga. Kita lempar, pluk, kemudian yang jatuh adalah buah mangga, bukan batu. Ya bisa, kalau kita duduk di bawahnya ya berarti kena batu dan kena mangga. Maka surat Al-Humazah ini sedang membicarakan itu tingkah laku orang kafir. Ayat pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Diawali dengan kalimat wail. Celakalah. Wail itu celakalah. Sebagian ulama mengartikan yang namanya wail itu adalah wadin fi jahannam, sebuah lembah jurang di neraka jahannam. Wail artinya sangat buruk balasan bagi orang yang suka mencela dan mengumpat. Humazah itu artinya adalah mendorong dengan keras lewat ucapan. Ada huruf namanya huruf hamzah. Ya, di antara huruf hizaiyah itu ada huruf hamzah. Tulisannya ha besar, mim, zai, ha, hamzah. Nah, humazah itu dari kalimat yang sama. Nah, hamzah itu keluar dari pangkal tenggorokan kita. Makanya di antara hurufnya namanya huruf halqi. Huruf halqi itu ada 6. Huruf izhar kita nyebutnya. Huruf izhar halqi ada 6. Ha, kha, ain, ha, hamzah, alif. Itu adalah huruf-huruf halqi namanya. Jadi nurongnya dari pangkal tenggorokan. Ahmad, ahsin. Nah, itu dorongan dari dalam. Artinya humazah, orang dorong orang dengan omongan. Kita dicela, kan kita merasa ditimpah dengan
sesuatu yang nggak enak buat kita. Stres lu misalkan, kaget kita, kok bisanya ada orang ngomong begitu, maka disebut humazah. Nabi yang sudah segitu baiknya, lalu kemudian dikatakan Muhammad majnun, Muhammad gila, disebarkan berita itu, kan kaget nerimanya, maka itulah kalimat humazah namanya. Kemudian lumazah adalah mencela atau mencaci dengan kalimat yang buruk. Oleh sebab itulah di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum. Nah, artinya lumazah itu memberikan gelar kepada orang atau kepada diri sendiri dengan gelar yang jelek. Seperti Nabi dikatakan sebagai pembohong, Nabi dikatakan sebagai pendongeng karena Quran dianggap adalah hasil dongeng, itu namanya lumazah. Maka pesan daripada Al-Quran adalah satu, jangan suka memberikan gelar jelek kepada orang kalau orangnya tidak senang. Misalkan ada orang yang memang orangnya jangkung, maka kita panggil si jangkung. Ada orang yang perawakannya buntet, pendek, kita panggil si bantet atau si kate atau si pendek. Kalau orangnya tidak ridho, dosa kita. Orangnya tidak senang kita panggil begitu, maka kita berdosa. Memberikan gelar yang jelek sama orang, atau karena palanya lebih besar dari orang, kita sebut si pala gede. Atau mungkin hidungnya pesek, kita panggil si pesek. Lihat orangnya seneng apa enggak. Kalau orangnya enjoy, enggak masalah, iya enggak apa-apa. Tapi kalau memang orangnya tidak senang dipanggil begitu, kita panggil dengan kalimat begitu, kita berdosa. Maka Nabi berpesan, panggillah orang dengan nama yang paling disenanginya. Itu kalau ada orang laki-laki lalu manggil yang lain dengan laki-laki lain dengan ganteng, tampan, pasti nggak nolak. Atau perempuan manggil perempuan lain, wahai cantik, pasti nggak nolak. Maka kita disuruh manggil orang dengan nama yang dia senang dengan nama itu. Dan jangan manggil dengan ucapan nama yang dia nggak senang. Yang kedua, jangan kita menjadikan diri kita itu bahan cemoohan orang lain, baik dengan omongan atau dengan perbuatan. Misalkan kita nih dianggap orang sebagai mixer. Apa mixer? Banyak omong. Muksiran. Wa aikin bihumkil mar'i in kana muksiran. Yakinilah orang itu gila kalau banyak omong.
Karena rata-rata yang orang gila itu sifatnya banyak omong. Ya orang gila kan nyerocos aja. Apa aja yang diomongin itu berarti gila. Nah kalau ada orang normal ngomongnya nggak berhenti nyerocos aja, ya dianggap gila sama orang. Maka kita harus bisa ngerem. Jangan menjadikan kita bahan cemoohan orang, atau kita berbuat yang kira-kira menurunkan derajat kita. Misalkan kita pakai baju perempuan atau pakai aksesoris banci misalkan, itu kan nurunin derajat kita sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Maka jangan sampai orang punya celah untuk merendahkan kita. Sebab apa? Kata Nabi, la yahillu li muslimin ayyuzilla nafsahu. Tidak halal bagi orang muslim untuk merendahkan, menghinakan dirinya, nggak boleh. Sehingga kemudian itu dilarang. Omongan jelek saja, menghina, merendahkan saja sudah haram. Apalagi menjadikan diri kita bahan cemoohan orang. Maka oleh sebab itulah baik dalam pergaulan, apalagi kemudian dalam mencari nafkah. Mencari nafkah, jangan sampai merendahkan diri kita dalam mencari nafkah. Contoh, kita mampu bekerja, kita mampu berusaha, kita mampu berikhtiar, tapi kita akhirnya pura-pura jadi pengemis. Itu kan berarti merendahkan diri kita. Ada di tempat di depan sana tuh pengemis yang kalau pagi dia di drop sama anaknya naik Avanza, ya naik mobil Avanza, kemudian dia ganti kostum. Setelah ganti kostum, ya udah kostum pengemis, dia duduk di situ di dekat pasar, kemudian dia minta-minta, nanti sore dijemput sama anaknya. Itu kan berarti menghinakan diri sendiri. Padahal dia orang mampu. Bahkan mungkin mobil yang dia punya itu hasil daripada dia merendahkan diri dia. Nah sekarang orang, walaupun pengemis itu adalah merupakan sebuah profesi sekarang bagi orang, tapi itu berarti menghinakan diri sendiri. Karena jelas tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dalam agama itu ada namanya sifat iffah. Iffah itu memelihara diri dari menghinakan diri sendiri. Jadi pengemis, pura-pura, meminta-minta, padahal mampu bekerja, dan itu termasuk lumazah. Jangan kita menghinakan diri kita dengan begitu. Islam, ketika orang sudah menjadi orang Islam, ada iman di hatinya, itu berarti Allah sedang naikin derajat dia. Maka jangan melakukan perbuatan yang sekiranya bisa merendahkan diri sendiri, merendahkan orang lain. Kemudian ayat kedua, alladzi jama'a malan wa addada. Orang yang mengumpul-ngumpul harta serta menghitung-hitungnya. Apa kaitannya? Nah ini kaitannya dengan tokoh musyrikin di Mekah. Ya memang yang menyebarkan gosip, menyebarkan fitnah, cemoohan kayak begitu, ya orang-orang kaya di Mekah. Kalau orang terpandang, orang punya jabatan, dia mengucapkan sesuatu, maka akan jadi omongan bagi orang lain. Contoh,
Tapi kalau orang rendahan, rakyat biasa, dia ngomong nggak jadi masalah. Kita nih, kemudian kita ngomong ini ngomong itu, nggak ada di koran, nggak ada, di TV nggak ada. Ya orang kita bukan siapa-siapa. Tapi kalau sudah pejabat yang ngomong, maka ada di seluruh koran, TV dan segala macam. Nah, orang-orang yang menyebarkan gosip itu kenapa cepat nyebarnya? Karena orang-orang terpandang di Mekah pada waktu itu menggibah, menceritakan keaiban orang. Nah, dia setiap hari jamaah amalan, dia mengumpulkan harta. Mal itu harta. Bahasa aslinya mal itu artinya menarik. Kenapa? Ya karena memang harta menarik orang. Siapa yang tidak suka dengan harta? Maka disebut mal, harta. Dia ngumpul-ngumpul hartanya, hasil berdagang, hasil bisnis, kemudian menghitung-hitungnya. Ya karena memang begitu orang yang punya banyak duit. Copot satu, hitung lagi sisa berapa. Copot satu, hitung lagi sisa berapa. Ya selalu begitu. Dapat dari sini, hitung lagi. Emang begitu hidup. Ya kita juga kalau banyak duit ya paling begitu, kerjaannya dihitung. Yang bisnis dari sana berapa keuntungannya, tuh, dibagi berapa, nanti yang dari bisnis sana untung berapa, rugi berapa. Ayo terus hitung, hidup tuh begitu. Maka bukan berarti Islam mengajarkan untuk tidak kaya, silahkan. Tapi persoalannya adalah apakah uang yang ngatur kita atau kita yang ngatur uang? Kalau uang yang ngatur kita, maka udah habis kita. Tapi kalau kita yang ngatur uang, ya beres. Kenapa? Karena orang mukmin itu tahu dia harus bagaimana menggunakan hartanya. Sebab orang kaya yang dermawan, orang kaya yang tahu menggunakan hartanya untuk kebaikan, justru malah orang yang akan menjadi ahli surga. Kan ceritanya ada 4 orang di pintu surga nih berebut pengen masuk surga. Udah di depan pintu surga, rebutan mau masuk surga. 1, orang kaya yang dermawan. 2, haji mabrur. Yang 3, mati syahid. Yang 4, ulama. Ini 4 orang berebut masuk surga. Ayo desok-desokan di pintu surga. Akhirnya kata Allah, malaikat Jibril, lihat itu kenapa pada ribut di pintu surga. Coba tanya apa masalahnya. Mau masuk surga aja ribut dulu. Akhirnya kemudian malaikat Jibril turun. Bapak-bapak, kenapa pada ribut mau masuk surga? Akhirnya ditanya satu-satu. Kata malaikat Jibril, wahai orang yang haji mabrur, kenapa engkau merasa paling dulu harus masuk surga? Kemudian kata yang haji mabrur, ya kan udah tahu bahwa haji mabrur itu balasannya surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Oh, haji mabrur itu kan pasti masuk surga, maka saya merasa berhak masuk surga duluan. Kata malaikat Jibril, ente tahu keterangan itu dari mana? Dari ulama. Lalu ditanya orang yang kaya dermawan, orang kaya dermawan, kenapa ente merasa bahwa paling berhak masuk surga duluan? Lah iyalah, karena saya menggunakan harta untuk kebaikan. Maka orang yang dermawan kan ditarik sama surga.
Karena kedermawanan itu adalah dahan yang nyampe ke bumi, narik orang yang dermawan masuk surga. Jadi saya merasa pantas masuk surga. Lah ente tahu keterangan itu dari mana? Dari ulama. Ketiga, orang yang mati syahid, kenapa ente merasa berhak masuk surga duluan? Lah iya, orang syahid mah kan kata Nabi katanya bahwa ruh orang yang mati syahid disimpan di telik burung, burung itu terbang setiap hari di surga. Orang-orang lain belum masuk surga, dia mah udah ada di surga. Berarti saya paling berhak masuk surga. Ente tahu keterangan itu dari mana? Dari ulama. Jadi yang berhak masuk surga dulu siapa? Oh, no, ulama. Akhirnya kata malaikat Jibril, kamu ulama masuk duluan, tapi saya nggak bisa masuk surga duluan. Kenapa? Karena saya dulu belajar, lalu bikin pondok pesantren, lalu dakwah, banyak dibiayai oleh orang kaya itu. Iya. Akhirnya siapa duluan? Ya udah biarin aja dia orang kaya dermawan, suruh duluan masuk surga tuh. Jadi orang kaya dermawan itu di dunia menang, di akhirat menang. Di dunia dia menang ya, jadi orang yang kaya dermawan. Siapa yang nggak bakal hebat? Nanti di surga dia duluan. Itu artinya bahwa Islam tidak melarang kita. Yang penting jangan menjadikan kekayaan itu sebagai jembatan untuk maksiat kepada Allah. Hanya itu. Maka ada hadis Nabi mengatakan, ad-dunya matiyatul akhirah, fartahiluha tuballigukumul akhirah. Dunia itu kendaraan bagi orang mukmin untuk menuju akhirat. Pakailah dunia itu sebagai kendaraan menuju akhirat. Kita memang tidak membawa apa-apa waktu kita mati. Masker aja kita nggak boleh pakai waktu mati. Apa yang kita bawa? Ya nggak bawa apa-apa, kain kapan pun bukan punya kita, dibeliin. Lalu harta dibawa, maksudnya bukan dibawa sih dibawa, tapi lewat titipan. Nah, harta kita titipin di masjid, titipin di anak yatim, dititipkan di duafa, dititipkan di orang yang pondok pesantren, dititipkan di majelis taklim, dititipkan kepada orang-orang yang butuh. Itu nanti mereka yang bawa ke akhirat. Jadi di akhirat tinggal ngumpulin, kan jadi enteng. Kita nggak bawa. Nih kita berangkat luar negeri, atau misalkan kita pergi haji, bawaannya kebanyakan, mah pasti lama ngitungnya di imigrasinya. Atau ibu dari luar negeri belanjaan banyak bener, pasti lama dibanding orang yang hanya bawa tas kecil. Nah tinggal taruh, geser, kemudian ketemu di sana, udah selesai. Lah kalau ibu diperiksa, buka tasnya bu, apa aja itu di dalamnya. Lah kalau tasnya ada 10, apakah gak lama? Yang ini baju, yang ini perhiasan, yang ini dagangan, oh lama bener. Begitu kan. Dulu orang tua saya beli kitab waktu pergi haji, ada 36 jilid. Kalau dibawa sendiri ya ribet. Makanya dia titipan di jamaah satu, jamaah yang itu satu, jamaah itu satu. Jadi enteng. Ditanyanya juga bentaran, orang cuman satu. Coba kalau 36, ribet. Sama ke akhirat juga begitu. Yang kita punya sekarang, ya jadikan kendaraan buat akhirat. Nah ini orang-orang kafir, ya kerjaannya itu ngitung-ngitung hartanya.
Yahsabu anna malahu ahlada. Dia menyangka bahwa hartanya itu bisa menjadikan kekal. Kan kalau hidup senang, hidup banyak uang, seolah-olah kita bisa beli apa saja. Bahkan kalau perlu ajal kita beli. Malaikat kita sogok. Tapi kan nggak bisa. Kenapa? Karena orang-orang yang hidupnya banyak hartanya digunakan untuk hal-hal yang sekedar kesenangan-kesenangan lahiriah, dia merasakan bahwa hidup itu panjang. Ya karena pikirannya nyari kesenangan satu, nyari mana nih restoran yang kita belum makan di sana, begitu paling juga. Kemana nih kita mau jalan kemana yang belum kita sabak nih? Oh kalau dalam negeri udah semuanya, oh luar negeri dong, gitu. Tapi kalau orang nggak punya duit, jangankan mikirin jalan-jalan, mikirin makan aja. Entah kira-kira besok mau makan apa ya, itu kan. Susah boro-boro mikirin jalan-jalan yang nikmat, akhirnya terasa mendingan juga duduk aja akhirnya. Emang nggak punya apa-apa. Ya mau ngumpul sono nggak punya uang, mau jalan ke sono duitnya nggak ada. Paling sebatas apa yang kita bisa buat makan aja. Maka orang-orang yang kaya tapi dia kemudian banyak bersenang-senang dengan kekayaannya, lupa untuk ibadah, itu ngerasa bahwa nggak akan mati jadinya. Kenapa? Karena lupa dengan mati. Lupa dengan mati. Takziah yang nggak mau, apalagi kalau yang mati orang miskin, amit-amit. Ogah dia. Maka oleh sebab itulah Allah mencela orang yang kaya begitu. Kenapa? Karena apakah pantas orang sombong dengan sesuatu yang jadi titipan? Nih kita dititipin mobil, kita lagi bergaya sama mobil titipan. Apa pantas itu? Numpang motor di depan BMW, di depan mobil Jaguar. Padahal mah kita mah dititipin doang. Kan begitu. Artinya enggak pantas orang berbangga-bangga dengan sesuatu yang nanti bakal hilang. Titipan. Yang namanya titipan pasti satu saat akan, ya sebanyak-banyaknya harta kan bakal habis. Kan ada orang istilahnya hartanya enggak habis dimakan tujuh turunan. Tapi kenapa dia miskin? Ternyata dia ke-8. Enggak kebagian. Iya, dia ceritakan ceritanya begitu. Oh, pokok saya itu keturunan orang kaya. Nenek moyang saya hartanya enggak habis dimakan 7 turunan. Lah ente miskin kenapa? Saya kebetulan turunan ke-8. Karena cuma sampai 7. Nah, orang berbangga dengan itu sehingga akhirnya jadilah orang kaya yang dermawan. Kalau orang kaya dermawan, maka insya Allah hartanya kekal sampai akhirat. Karena ada sahabat Nabi itu yang kaya, sahabat Nabi yang kaya, tapi kekayaannya nggak habis. Abdurrahman bin Auf itu orang kaya, sahabat Nabi, kaya betul. Begitu dia lagi duduk bersama Nabi, Nabi lagi ngasih pelajaran, kata Nabi, orang yang pertama masuk surga adalah orang miskin. Puyeng dia, puyeng. Masa saya sahabat Nabi harus masuk surga belakangan karena saya kaya? Akhirnya dia berpikir bagaimana caranya miskin. Begitu. Dia memikirnya begitu, beda sama kita.
Kalau kita mikirnya bagaimana supaya kaya, dia memikirnya bagaimana supaya saya miskin. Akhirnya begitu kemudian ada perang. Begitu perang kan tukang-tukang korma di Madinah tuh kormanya dibiarkan. Pulang perang pada busuk tuh korma, udah dia beli aja. Saya beli semua korma yang ada di Madinah, dibeli korma sama dia. Kenapa? Supaya duitnya habis, jadi orang miskin. Akhirnya dibeli semuanya tuh kormanya. Alhamdulillah. Dia taruh di gudang itu korma-korma itu. Dia bilang alhamdulillah sekarang duit saya habis, jadi saya orang miskin, maka saya akan masuk surga duluan. Seminggu kemudian datanglah utus di Yaman, sedang terjadi wabah penyakit. Yang wabah penyakit itu tidak bisa diobati kecuali oleh korma yang sudah kadaluarsa. Datang utusan dari Yaman ke Madinah. Siapa di antara kalian yang punya stok korma yang banyak, korma-korma yang sudah expire yang banyak? Oh, nunjuk, no, Abdurrahman bin Auf, gudang-gudang no kormanya. Kami akan beli dengan harga yang 2 kali lipat. Wah, akhirnya bukan malah miskin, malah nambah kaya. Ternyata memang ada orang yang sengaja Allah jadikan dia kaya. Jadi dia memang garisnya udah garis orang kaya. Jadi miskin tuh susah. Cuman kenapa kalau kita kebagian? Emang ada. Sebab apa? Sebab Allah tahu kalau dia kaya pasti manfaat buat orang. Itu. Dia tahu cara gunain hartanya. Maka orang kaya yang begitu yang hebat. Nah, sekarang kalau kita bukan ditakdirkan begitu, apakah kita dapat pahalanya? Dapat. Contoh begini, kita ngelihat ada orang yang kaya, dia dermawan, soleh orangnya, ibadahnya hebat, hartanya banyak, dermawan. Lalu kita bilang begini, ya Allah, pengen saya kayak begitu. Orangnya kaya, dermawan, soleh, pengen ya Allah. Maka pahala kita dengan dia sama. Nah, sama pahalanya. Walaupun kita enggak begitu. Ya menghayal doang. Tapi menghayalnya kan yang bagus. Enak ya Allah kalau jadi kaya begitu orangnya udah soleh, orangnya baik, dermawan orangnya. Ya Allah pengen saya kaya begitu. Maka pahala dia dengan kita sama. Ya udah kita ngayal aja. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang kemudian dia kaya tapi digunakan buat poya-poya, bersenang-senang, melacur, mabuk-mabukan, dugem, kemudian kita bilang ya enak bener ya jadi orang kayak dia tuh, mau senang-senang, mau ganti-ganti perempuan, bisa emang duitnya banyak, maka dosanya sama. Nah, dosanya sama. Walaupun kita tidak melakukan, dosanya sama dia. Itu. Jadi makanya menghayallah hayal yang baik gitu. Jadi boleh. Itu. Nah, syukur-syukur kemudian kita juga bisa melakukan apa yang dia lakukan. Namun kemudian Abu Bakar Siddiq memberikan garis. Apa garisnya? Kalau kita sudah punya iman, bisa baca Quran, lalu memandang orang yang hartanya banyak itu lebih hebat dari kita, oh berarti kita merendahkan yang mulia. Kenapa? Ada bismillah saja di dalam hati kita, ada Fatihah saja di dalam hati kita, itu kita sudah punya dunia dan isinya. Kaya kita. Dibandingkan dengan orang yang punya harta begitu banyak tapi dia tidak belajar, tidak ada iman, tidak ada Quran dalam hatinya, maka tetap kita harus bersyukur.
Sebab apa? Sebab itu hanya titipan dari Allah. Maka untungnya adalah kalau seandainya kita tidak memiliki apa yang dimiliki oleh orang kaya, berarti hisab kita akan ringan nanti di hadapan Allah. Nah, yang dicela oleh Allah adalah orang kaya yang lupa cara menggunakan hartanya, sambil dia berbuat mencela Nabi, mengejek Nabi, merendahkan Nabi. Itu adalah hartanya pun akan ikut melaknatnya sendiri. Karena kalau kita berbuat dosa, pakaian kita, sendal yang kita pakai, kendaraan yang kita gunakan, rumah yang kita tinggali akan ikut mencela kita sendiri. Inilah bahayanya. Maka dari ayat ini kita ambil kesimpulan, jangan suka merendahkan orang lain, karena kita pun tidak ingin direndahkan. Hargai siapapun yang ada di tengah-tengah kita, karena kehidupan sudah diatur garisnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena milik yang kita miliki itu juga bagian daripada karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bersyukur, insya Allah pasti akan ditambah nikmat kita oleh Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian, 3 ayat yang kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعف عنا يا كريم اللهم بحق الفاتحة والشر الفاتحة بكرامة الفاتحة يا باري الهم ويا كاسب الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.